Salam sehati. Hari ini kita akan belajar tentang pendalaman Alkitab yang akan kita bahas tentang penebusan. Penebusan ini adalah satu pengajaran yang teramat penting. Penebusan ini berhubungan dengan satu konsep di dalam ilmu teologi yang disebut dengan soteriologia atau keselamatan. Pada hari Jumat kurang lebih sebulan yang lalu kita baru saja merayakan tentang Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tanpa mengenal konsep penebusan yang benar, maka kita hanya menganggap bahwa ini hari libur biasa. Tetapi bila kita tahu bahwa di dalam hari bersejarah itu ada suatu peristiwa besar, ada satu pertukaran di dalam konsep teologi yang menyebabkan saudara dan saya bisa mewarisi kerajaan surga. Nah, kita akan belajar tentang penebusan ini. Penebusan ada dihubungkan dengan paling tidak 4 wilayah, yaitu yang pertama penebusan dengan hubungan wilayah agama. Manusia telah jatuh dalam dosa dan dijajah oleh dosa, diperhamba oleh iblis. Maka manusia perlu ditebus daripada penjajahan dosa, daripada wilayah kekuasaan iblis. Itu dari segi penebusan dalam hubungannya dengan agama. Kemudian bagian kedua adalah penebusan dalam hubungannya dengan wilayah pengadilan. Ada barang yang sudah kita gadaikan dan barang itu akan kita tebus kembali agar supaya bisa menjadi milik kita lagi. Nah, itu penebusan di dalam wilayah pengadilan hukum. Ada penebusan dari wilayah perbudakan. Kita mungkin kurang mengerti karena Indonesia tidak mengenal sistem perbudakan. Tetapi di beberapa negara khususnya kulit hitam kita melihat masih ada penerapan tentang sistem perbudakan. Pada masa lampau Israel pun melakukan hal-hal seperti ini, yaitu budak-budak akan diperjualbelikan di pasar budak. Dan siapa yang ingin budak ini untuk dijadikan hamba secara pribadi, maka dia harus pergi ke pasar budak dan membeli budak itu untuk menjadi miliknya. Itu penebusan di dalam wilayah perbudakan. Dan yang keempat adalah penebusan dalam wilayah politik. Kita melihat bahwa ada tawanan dari wilayah atau negara kita yang ingin kita bebaskan, maka akan terjadi pertukaran dari para tawanan agar supaya terjadi penebusan. Jadi sekali lagi, penebusan ada 4 wilayah. Penebusan dalam wilayah agama, itu yang akan kita hubungkan dengan pelajaran kita hari ini. Penebusan dalam wilayah pengadilan, itu tidak akan kita hubungkan dengan pengajaran hari ini. Penebusan dalam hal wilayah perbudakan, yang ketiga, itu akan kita bahas bersama-sama hari ini. Dan yang keempat adalah penebusan dalam wilayah politik, tidak kita bahas pada hari ini. Saudara-saudara, penebusan di dalam bahasa Alkitab ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani. Tapi kita bahas secara singkat saja pada hari ini dalam bahasa Yunani. Perbudakan dalam penebusan di dalam bahasa Yunani disebut dengan kata lutro. Lutro itu artinya seorang budak dibeli oleh seorang majikan atau seorang tuan, kemudian dibebaskan, dibawa keluar dari pasar budak, jual beli budak, dan dibawa keluar, dibebaskan dan menjadi milik daripada tuan yang membeli budak tersebut. Tetapi dalam peristiwa itu tidak hanya